Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tia Maulana Haprian. Saya Anggita Yayang Riani, Bapak biasa dipanggil Yayang. Saya Mutiara Aziza. Saya Maulana Pramesti, biasa dipanggil Yuri. Saya Sultan Syukur, biasa dipanggil Tami. Kami dari Ekonomi Islam, Bapak. Universitas Universitas Prestasi. Ya. Saya Bayu Jalan Prayogo, saya Direktur Bani Marina Wisata Semarang yang bergerak di bidang untuk penyelenggaraan umroh dan haji. Mungkin langsung saja. Untuk latar belakang dari mendirikan perusahaan ini apa? Arba ini didirikan di 2014, secara resmi di 2014. Tapi sebelumnya memang kami sudah memberangkatkan umroh dari mulai 2008. Tapi waktu itu belum berizin ya. Berizin itu kami proses di 2013 dan kemudian untuk izin di 2014 secara PT ya, wisatanya. Latar belakang pendidikan itu kan sebenarnya kita ini terkait pelayanan umroh dan haji, terutama umroh ya, lebih khusus di umroh ini dulu banyak travel memberangkatkan memang tidak sesuai dengan jadwal keberangkatan, artinya tidak tepat waktu, tidak sesuai nomor pesawat yang digunakan, kemudian juga hotel yang digunakan tidak sesuai. Karena saya juga berawal dari sebagai jemaah di tempat lain, jadi ketidaksesuaian ini maka ini menjadi peluang, menjadi pengalaman, dan besok kalau kita mau bikin travel itu harus travel yang benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan. Masya Allah. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ini menjadi jamaah dan berangkat umroh, memang ada keinginan setiap tahun berangkat umroh, bagaimana caranya, kan gitu. Maka ini menjadi salah satu dasar motivasi kita untuk kemudian membuat biro travel umroh. Selain terkait dengan concern di pelayanan tepat waktu, tepat pesawat, tepat hotel, juga memang ada keinginan bagaimana sih bisa berangkat setiap tahun, lalu bisa setiap tahun. Nah, maka muncullah nama Bani Marina Wisata ini, yang kemudian kita create sedemikian rupa untuk menjadi satu biro travel yang ya dengan layanan tepat waktu, memaksimalkan pelayanan dan bagaimana menjadi amanah, kan seperti itu. Itu yang dasarnya. Untuk Arbani sendiri itu platformnya apa, Pak? Apa ada yang online atau hanya offline aja? Platform ya, jadi gini, untuk kayak macam marketing ya, cara marketing Arbani itu ada dua, satu offline, satu online. Kalau offline kita menggunakan media cetak. Media cetak itu yang kita pakai Suara Merdeka, kemudian Radar Semarang, sama Tribun. Ya, itu tiga media yang kita gunakan. Kalau untuk online ya seperti biasa, Instagram, gitu kan, dan website pasti. Dan kemudian yang ramai sekarang itu sering itu TikTok ya. Oh, ada TikToknya juga, Pak. TikTok, tapi kita lebih kepada personal ya, maksudnya TikTok yang saya pakai. Kontennya ya buat. Tidak khusus untuk Arbani, tapi ya intinya promosi juga. Oh iya, marketingnya ya. Ya. Oke, siap, Bapak. Untuk menjalin hubungan sama pelanggan itu dilakuinnya gimana, Pak? Bukan dengan pelanggan. Pelanggan itu ada dua, calon pelanggan atau yang pelanggan. Kalau calon pelanggan artinya mereka yang belum menjadi jamaah Arbani kan ya. Itu dengan iklan itu tadi untuk mencari pelanggan kan. Nah, kemudian membina hubungan di sini itu sama seperti tempat lain, mungkin ya tetap memberikan pelayanan yang terbaik kan gitu. Kita dalam berkomunikasi tidak seperti customer dengan perusahaan yang
kaku gitu ya kita anggap seperti saudara sendiri ya nerangin sambil guyon sambil apa namanya pakai menggunakan tidak selalu bahasa Indonesia, sering-sering malah pakai bahasa Jawa. Ya artinya lebih apa ya, lebih santai, lebih Jawa ini lebih akrab gitu. Lebih nyambung gitu ya. Nyambung apapun itu. Jadi kalau pas kebetulan pas ada sama kan kelihatan bahwa kita ini tidak terlalu kaku untuk kita menerangkan ini, tentunya ini enggak gitu sudah. Jadi ngobrol yang lain-lain kadang panjang gitu. Bisa jadi sama itu kemudian nyaman, ya kan? Curhat aman. Oh iya, malah jadi saling curhat ya. Curhat yang lain-lain jadi seperti itu. Oh iya. Kita ya karena punya bisnis jasa melayani kita dengarkan. Iya, jasa. Apa dia sering main kesini nggak Pak? Misalnya customer-nya gitu. Sering main sih. Sering, alhamdulillah sering. Cuma pembayaran keuangan untuk tur ini sendiri itu pakai syariah atau ada yang konvensional juga? Atau masih rasional gitu ya? ya kita kan ngikutin jamaah ini kan ada yang memang generasi milenial, generasi Z beda lagi milenial, dan generasi Z ada yang generasi old kan gitu ya, umur macam-macam memang ya. 60 ke atas kan ya maunya cash kan gitu. Ada. Cash semua kita fasilitasi dan kita sediakan. Ketika mereka membayar pakai QRIS ada, ketika mau gesek kartu kredit ada, ketika mau debit semuanya ada. Ketika cash ya kita terima, ketika transfer pun kita sediakan rekening-rekening bank yang mereka miliki. Ya memang sebagian bank syariah kan gitu, tapi ada juga yang kita sediakan bank konvensional. Pokoknya kita sediakan lah seperti itu. Jadi tidak melulu harus transfer, tidak melulu harus bayar cash, tidak melulu harus apa namanya menggunakan QRIS dan sebagainya. Jadi semua kita sediakan, mana yang mereka nyaman. Jadi melayani yang terbaik ya untuk customer. Karena bagaimana juga separuh lebih tetap umroh ini tetap orang-orang rumah. Separuh lebih, separuh sisanya. Gitu. Ya separuh lebih intinya kan orang-orang yang sudah tua kan. Mahasiswa kayak gini kan mau umroh entah amin. Terbaik aja Bapak ya. Jadi walaupun ada tapi tetap persentasenya lebih besar yang generasi agak terus. Lanjut untuk yang keuangan tadi Pak, ada di sini tuh apa menghindari riba gharar gitu nggak sih Pak? Apa ya udah gitu. Ya. Inti dari riba gharar itu kan melebih-lebihkan sesuatu yang tidak seharusnya. Intinya itu sehingga menjadi bahan perdebatan. Nah, jadi kita berusaha meminimalisasi perdebatan terkait dengan riba dan gharar gitu kan. Jadi sebisa mungkin tidak merugikan orang lain. Jadi kita sistem pembayaran itu ya seperti saya tadi disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh jamaah. Dan kita juga misalnya ada pembayaran yang mungkin bisa bayar mundur tapi ada penambahan biaya, itu tidak. Kita tidak. Nah, itu kan kembali ke riba kan. Jadi kita tidak memfasilitasi itu. Kalaupun memang jamaah uangnya kurang dan sebagainya, silakan ke lembaga keuangan atau mungkin semacam pembiayaan gitu ya secara syariah itu di tempat lain itu ada fasilitasi. Jadi lebih berhati-hati terkait dengan riba dan gharar itu. Terus untuk hubungan sama karyawan sama pelanggan gimana Pak? Yang buat karyawan itu adil apa enggak untuk gajinya ya atau gimana?
Kalau adil tidak, tanyakan ke saya sebagai pimpinan perusahaan, saya jawab adil. Sebagai karyawan mungkin dibilang saya dirasa nggak adil, bisa jadi ya. Karena adil itu kan perspektifnya banyak. Sudut pandang mana kan? Betul. Sudut pandang sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Iya. Ada yang bilang saya adil, ada yang bilang saya enggak. Itu tergantung siapa. Karena adil itu bukan berarti sama. Justru berbeda itu adil. Ini kuliah pun kalau nilainya A semua, adil nggak? Dia nggak pernah masuk ke nilai A. Benar. Menyesuaikan berarti ya Pak ya. Kalau kasih adil nggak apa? Ya menyesuaikan lah. Kalau saya bilang adil, kemudian dia memperbandingkan ke tempat lain dan ternyata lebih kecil, berarti saya nggak adil. Betul. Kecil lebih besar. Kan? Betul. Bukan sana lebih besar, itu lebih kecil. Makanya adil itu jadi. Betul. Kalau selama saya adil itu banyak hitungannya, banyak perspektif, harus dipandang, tergantung masing-masing ini seperti apa. Dan bukan saya. Di sini ada apa lembur gitu ya? Enggak. Tutup jam 5 ya Pak? Ya. Jadi berarti pulang semua gitu. Ya, kita lembur ada teman jarang. Lembur ada tapi jarang. Ada pekerjaan selesaikan. Sudah selesai besok lagi. Karena rata-rata mereka nggak mau lembur. Ada berapa karyawan Bapak di sini? Di sini 7, Masya Allah. itu tadi pekerjaan itu sampai-sampai selesaikan pekerjaan kerja. Pak, belum selesai besoknya Pak. Yo. Malah manut karyawannya. Kalau ada pekerjaan cerita. Ya terima kasih bilang. Datang, kemudian jam berapa banyak dari datangnya bentuknya. Pak nanti sore habis asar saya mau arisannya. Malah nggak disuruh ya Pak. Kalau saya bertanya. Iya. Ketika lagi berangkat. Jadi lebih fleksibel lah menurut saya. Dan tidak terkait dengan lembur, terkait dengan apa ya gaji dan sebagainya. Ya, tadi saya baca ya. Siap. Untuk Albani sendiri ngikutin semua media sosialnya atau Kalau menurut saya sih di kita itu tidak terlalu responsif progresif ya terkait itu, masih landai-landai saja. Karena saya juga mencari informatif yang bagaimana sih bisa mendatangkan sama di digital langsung banyak itu. Itu belum ketemu formulanya saya. Gitu. Jadi ya kita punya platform digital itu punya, cuman memang masih mencari formulanya gitu. Mereka bisa dapetin dari situ 100 orang langsung, saya belum paham gimana caranya. Dari online langsung pendaftaran ada 40. Iya caranya. belum tahu. Apa saya yang gaptek atau gimana? Tapi kalau menurut saya kok belum semudah yang dibicarakan di konten-konten itu. Atau pas beruntung atau bagaimana saya nggak tahu. Karena ya kita ada sih pendaftar dari lihat di Instagram kita, lihat di website kita, lihat di bahkan lihat di TikTok yang saya buat itu ya gitu. Cuma ya tidak langsung sebanyak yang kata orang kan karena ada ingin sama sekali closing 4 orang bisa nampung orang ya tetap tapi untuk khusus umroh haji pun misalkan dengan digital itu tetap orang itu sekian persen itu banget offline. Kadang-kadang dia menyatakan umroh 25 juta murah, transfer banyak semua. Walaupun banyak juga yang tidak, tapi banyak juga yang masih tertipu dengan konten itu bahkan ngecek kantor datang ke langsung datang survei langsung. Iya, jadi itu juga apa ya masih diikutin dan diminati dan dilakukan oleh semua umroh, tidak hanya lihat online jumlahnya bagus terus langsung daftar hilang. Tapi khalayak umum kan mengetahui gitu loh, jadi menarik terus datang ke sini gitu ya Pak, bikin sesuatu buat menarik customer. Kita
meminta saran dari Bapak untuk mahasiswa, untuk kita-kita ini yang ingin memulai bisnis digital nih Pak, berbasis Islam. Kalau kita bicara bisnis digital, sebenarnya gini, satu, saya juga pernah jadi mahasiswa, Iya. ya kan? Saya juga pernah kuliah sambil kerja saya lakukan juga. Intinya kalau mau berbisnis itu ya mulai dari sekarang, gitu kan? Yang sebisa kita. Itu artinya kalau kita bisnis memang tidak bisa mengharapkan bisnis itu kemudian bisa langsung besar. Iya. Ya. Ada prosesnya juga. Ya, prosesnya pun juga enggak instan, gitu. Dimulai hanya berdua awalnya. Iya. Saya dengan istri, kemudian ada satu ustaz lagi, bertiga, dan sebagian kan menjadi semakin artinya memang kalau untuk bisnis memang satu perlu proses waktu untuk kemudian menjadi bisnis ini bisa sustain, Iya. bisa sustainable. Perlu proses waktu untuk bisnis ini bisa berjalan, berkembang, dan punya customer loyal. Nah, jadi kalau kita sekarang ini anak muda ini mau bisnis apa, bingung, kemudian belum apa-apa nyerah. Iya, banyak. Iya. Jadi intinya kalau mau anak muda sekarang itu di masa depan itu semakin ketat persaingan. Iya. Baik itu persaingan di dunia kerja maupun di dunia usaha. Betul. Jadi apapun itu ya harus kreatif, harus ulet gitu kan. Sekarang mungkin lebih mudah dengan digitalisasi. Sekarang itu market terbuka luas. Anak muda ini sekarang misalnya tidak kayak zaman saya muda dulu, bisa berusaha berbisnis dengan fasilitas yang sekarang ini cukup lengkap ya. Mau market model bagaimana tergantung keuletan dan tergantung nasib ya. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya banyak fasilitas yang bisa digunakan dibanding ketika saya dulu. Gitu. Ya memang diperlukan satu keuletan, semangat, pantang menyerah, sebisa mungkin menghadapi persaingan itu ya pasti. Nah, persaingan itu pasti terjadi, tapi tinggal kita bagaimana memenangkan persaingan itu. Iya. Sukses itu bukan tergantung dari Anda sekolah di mana. Betul. Siap, Pak. Ya kan? Iya. Anda sekolah di mana. Tapi tergantung dari bagaimana caranya kita menghadapi situasi persaingan yang memang sangat ketat. Skill juga dibutuhkan. Ya, sama komunikasi dengan jaringan yang luas. Siap. Perbanyaklah teman. Relasi. Banyak relasi. Siap. Jangan membatasi diri. Sudah itu. Terima kasih ya Bapak udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami semua. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang Mungkin kurang berkenan di luar rencana ya Pak. Lagi spontan kepo aja Pak. Iya. Alhamdulillah, yang penting sebagai mahasiswa gitu. Iya. Perjalanan sepanjang. Iya. Dan bisa kerja di dunia kerja, di perusahaan ataupun di pemerintahan, di berbagai negara. Tapi juga bersiap untuk bekerja di dunia swasta, daerah swasta atau perusahaan, karena memang sebisa mungkin tidak mengandalkan jadi pegawai negara, tapi melakukan kerja. Itu yang paling penting. Ya, persaingan semakin ke depan semakin banyak urusan dari kampus manapun, sudah ada bisa barang, bisa ribuan, jutaan mencari kerja ya harus kita. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak.